Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rezeki yang lancar. Raka, seorang fotografer alam, memutuskan untuk meninggalkan rutinitasnya di kota demi mencari inspirasi di tanah Papua yang eksotis. Dalam pikirannya, Papua adalah tempat yang penuh misteri, indah, namun juga menantang. Dengan kamera dan beberapa perlengkapan di ranselnya, ia memulai perjalanan menuju pedalaman hutan, bermodal petunjuk dari pemandu lokal yang menyebutkan ada suku kuno di dalam sana. Namun, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Ketika tengah malam di dalam hutan, Raka mendengar suara-suara aneh, bisikan angin yang menyerupai nyanyian dan suara binatang yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di tengah kebingungannya, ia tersesat dari jalur yang telah diberikan oleh pemandunya. Dengan perbekalan yang semakin menipis, ia mencoba bertahan, berpikir bahwa ia akan segera menemukan jalan keluar. Hari kedua menjadi lebih berat. Hujan deras turun tanpa henti, membuat tanah licin dan sungai kecil meluap. Raka mulai kehilangan semangat. Di tengah kehampaan itu, ia menemukan sebuah jejak kaki manusia yang berbeda dari biasanya. Lebih kecil, dengan tanda-tanda hiasan di sekelilingnya. Penuh rasa penasaran, ia mengikuti jejak itu. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah dataran tinggi yang menghadap sebuah lembah hijau, di mana ia melihat kepulan asap dari sebuah perkampungan. Dengan tubuh lelah dan jiwa penuh harapan, ia memutuskan mendekati kampung itu. Tetapi, ia tidak menyadari bahwa langkah tersebut adalah awal dari perjalanan cinta dan misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat tiba di perkampungan itu, Raka disambut dengan tatapan penuh curiga oleh penduduk setempat. Mereka berpakaian adat, dengan tubuh dihiasi tato alami dari getah kayu dan ornamen kepala dari bulu burung cendrawasih. Mata mereka tajam, memancarkan campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Raka mencoba berbicara, namun bahasanya tidak dimengerti. Ketegangan di udara terpecah ketika seorang wanita tua keluar dari salah satu rumah adat berbentuk bundar. Wanita itu membawa tongkat kayu berukir rumit, yang tampak seperti simbol otoritas. Dengan suara rendah, ia berbicara dalam bahasa lokal kepada warga lain, dan tiba-tiba semua orang menundukkan kepala. Raka, yang tidak mengerti apapun, merasa bingung namun lega saat seorang pria muda menghampirinya dan memberi isyarat untuk mengikuti mereka. Raka dibawa ke sebuah balai besar di tengah kampung, di mana ia bertemu dengan kepala suku Nawaratu, seorang pria tua dengan jubah penuh hiasan. Kepala suku berbicara dengan tenang, dan seorang penerjemah yang tampaknya pernah bertemu orang luar sebelumnya menjelaskan bahwa kehadiran Raka telah diramalkan dalam tradisi leluhur mereka. Mereka percaya bahwa Raka adalah orang pilihan, seseorang yang akan mematahkan kutukan yang menimpa suku tersebut. Meski skeptis, Raka tidak bisa mengabaikan rasa takjubnya terhadap tradisi dan keyakinan mereka. Tetapi, apa yang mereka minta darinya, menjadi ayah dari 9 anak demi menyelamatkan suku, membuat darahnya berdesir antara takut dan bingung. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Di balai adat yang remang-remang dengan cahaya obor, ia merenungkan permintaan suku tersebut. Kepala suku telah menjelaskan kutukan itu. Sejak beberapa dekade terakhir, wanita di suku ini sulit memiliki anak. Populasi mereka terus menyusut, membuat mereka berada di ambang kehancuran. Menurut ramalan leluhur, seorang orang pilihan dari luar tanah mereka akan datang untuk membantu mengembalikan kesuburan dan keseimbangan alam. Raka merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dirinya, seorang fotografer yang bahkan belum pernah berpikir untuk menikah, diharapkan menyelamatkan seluruh suku? Namun, mereka tidak memberinya pilihan. Kepala suku menjelaskan bahwa jika ia menolak, ia tidak akan diizinkan meninggalkan perkampungan. Suku ini percaya, dengan sepenuh hati, bahwa hidup mereka bergantung pada keputusan Raka. Meski takut, ia juga merasa penasaran. Ada sesuatu dalam cara mereka mempercayai alam dan leluhur yang menyentuh hatinya.
Ketika ia melihat wanita-wanita yang disebut sebagai penjaga elemen, 9 wanita yang dipilih untuk mewakili kekuatan alam seperti tanah, air, angin, dan api, Raka mulai memahami bahwa misinya bukan sekadar memenuhi ramalan, tetapi juga untuk mempelajari cara hidup yang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Malam itu, ia bermimpi tentang hutan yang berbicara dan arwah leluhur yang memberinya pesan samar. Engkau bukan sekadar penyelamat mereka, tetapi juga dirimu sendiri. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai mengenal lebih dalam wanita-wanita yang dipilih untuk menjadi bagian dari misinya. Masing-masing memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Moana, yang mewakili air, memiliki suara lembut yang menenangkan. Luma, si penjaga malam, penuh misteri dan sering berbicara tentang bintang-bintang. Namun, di antara mereka, Nayara, yang mewakili angin, paling menarik perhatian Raka. Nayara adalah seorang wanita yang cerdas, pemberani, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka sering berbicara di tepi sungai saat matahari terbenam, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Raka merasa Nayara bukan hanya teman bicara, tetapi seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Namun, cinta mereka membawa masalah. Nayara adalah bagian dari tugasnya, dan ia tidak bisa hanya memilih satu orang. Hatinya diliputi konflik antara tanggung jawab dan cinta sejati. Di tengah pergulatan itu, bahaya mulai mengintai. Sebuah kelompok penebang liar memasuki hutan dan mulai merusak wilayah adat suku. Kepala suku memperingatkan bahwa kehancuran hutan akan memperburuk kutukan mereka. Raka pun mendapati dirinya dihadapkan pada tugas lain, melindungi tanah suci suku ini dari tangan-tangan serakah. Ketegangan memuncak ketika kelompok penebang liar mulai mendekati perbatasan tanah adat. Malam itu, suara gergaji mesin terdengar sayup-sayup di kejauhan, mengusik kedamaian hutan. Kepala suku Woma segera memerintahkan semua pria dewasa bersiap melindungi wilayah mereka. Meski bukan bagian dari suku itu, Raka merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu. Bagaimanapun, tanah ini telah menjadi bagian dari dirinya, dan orang-orang di dalamnya telah memberinya lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Raka bergabung dalam rapat adat yang diadakan di rumah bulat besar di tengah perkampungan. Para tetua membicarakan strategi melawan penebang liar, tetapi yang menjadi masalah adalah persenjataan mereka sangat minim. Sebagian besar hanya memiliki tombak kayu dan panah sederhana, sementara para penebang dilengkapi alat berat dan penjaga bersenjata. Di saat yang sama, para wanita suku, termasuk 9 wanita yang menjadi bagian dari misi Raka, melakukan ritual doa. Mereka meminta kepada leluhur dan roh alam untuk melindungi tanah mereka. Raka memperhatikan Nayara yang memimpin doa itu. Ada sesuatu dalam kekuatan dan keyakinannya yang membuat Raka merasa terinspirasi. Keesokan harinya, Raka menggunakan kamera dan perangkat elektroniknya untuk membantu. Ia merekam aktivitas ilegal para penebang liar dari kejauhan, berharap suatu saat bukti itu bisa digunakan melawan mereka. Namun, hal ini membuatnya disadari oleh penjaga para penebang. Raka dikejar dan hampir tertangkap, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan bantuan Luma, yang menunjukkan jalan rahasia di hutan. Ketegangan meningkat saat penebang mulai membakar sebagian kecil hutan. Ini adalah pengkhianatan terhadap alam yang sangat menyakitkan bagi suku Nawaratu. Kepala suku memutuskan bahwa perang tidak bisa dihindarkan. Fajar menyingsing, membawa aura pertempuran yang tegang. Para pria suku mengenakan hiasan perang tradisional. Wajah mereka dihiasi garis-garis putih dan merah dari getah kayu, simbol keberanian dan perlindungan. Raka, meski tidak terbiasa dengan adat ini, memutuskan untuk ikut serta. Dengan menggunakan drone kecilnya, ia membantu suku untuk mengawasi lokasi penebang dari atas, memberikan informasi penting tentang pergerakan musuh. Saat konflik pecah, hutan menjadi medan pertempuran yang hidup. Para pria suku menggunakan hutan sebagai sekutu mereka, menyerang secara diam-diam dari balik pepohonan dan semak-semak. Pengetahuan mereka tentang lingkungan menjadi keuntungan besar. Namun, alat berat para penebang membuat mereka kewalahan. Di tengah pertempuran, Raka menghadapi dilema besar. Ia melihat seorang penjaga bersenjata menodongkan senapan ke arah Nayara,
yang mencoba menyelamatkan seorang anak kecil dari bahaya. Dalam momen itu, tanpa berpikir panjang, Raka melompat untuk menyelamatkannya. Ia berhasil menjatuhkan penjaga, tetapi dirinya terluka akibat benturan keras. Pertempuran berakhir ketika para penebang kalah oleh perlawanan gigi suku dan kerusakan pada alat berat mereka. Para penjaga melarikan diri, meninggalkan tanah adat dalam keadaan rusak tetapi tetap utuh. Setelah pertempuran, suku mengadakan upacara besar untuk menghormati para leluhur dan merayakan kemenangan mereka. Namun, hati Raka tetap gelisah. Ia mulai menyadari bahwa cintanya pada Nayara tidak bisa diabaikan, meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak dapat tinggal di suku ini selamanya. Kewajibannya terhadap 9 wanita suku masih belum sepenuhnya selesai, dan ia merasa beban tanggung jawab semakin berat. Nayara, yang juga mencintai Raka, memahami pergulatan hatinya. Dalam sebuah percakapan yang penuh emosi di bawah bintang-bintang, Nayara berkata, "Raka, apa yang kau bawa ke sini adalah cahaya, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang. Namun, aku tahu hatimu bukan sepenuhnya milik tempat ini." Malam itu, Raka bermimpi lagi tentang leluhur suku. Dalam mimpinya, ia diberi pesan terakhir, "Kau telah menyelamatkan kami, tetapi perjalananmu masih panjang. Apa yang kau tinggalkan di sini akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar." Di pagi terakhirnya di perkampungan, Raka mengumumkan keputusannya. Ia akan pergi meninggalkan suku, tetapi ia berjanji untuk kembali membawa bantuan dari luar. Ia percaya bahwa cerita dan bukti yang ia kumpulkan akan menjadi cara untuk melindungi hutan Papua dan suku Nawaratu dari ancaman di masa depan. Nayara dan seluruh suku melepas kepergian Raka dengan hati yang berat tetapi penuh harapan. Sebelum pergi, Nayara memberikan sebuah kalung tradisional, simbol keberanian dan ikatan mereka yang tidak akan pernah putus. Ketika Raka berjalan keluar dari hutan, ia menoleh sekali lagi. Di balik hijau pepohonan dan kabut tipis pagi hari, ia melihat Nayara berdiri, tersenyum lembut, dengan 9 wanita dan anak-anak suku di sekelilingnya. Beberapa bulan kemudian, Raka menerbitkan film dokumenter tentang suku Nawaratu dan perjuangan mereka. Film itu menggugah dunia, membuat banyak pihak mulai memperhatikan ancaman terhadap hutan Papua. Raka tahu, meskipun ia kembali ke dunia modern, hatinya akan selalu tertinggal di tanah yang mengubah hidupnya. Di bawah kanopi Papua, tempat cinta, petualangan, dan misteri menjadi satu.